berarti sih dari Pak Gatot, Iya, Pak Gatot. ini wajib Joncing. Iya, Johnson nanti kabari Johnson ya. Johnson nggak pernah muncul ya. Cefet daerah istimewa sih nanti ini langsung kiriman aku dengan Bapak ini grup share mohon ini kehadirannya untuk kebutuhan konsumsi. Mohon maaf. Berjumpa kembali dengan channel Zoom. Kali ini saya wawancara dengan KRT Tekno selaku seksi acara. Bagaimana kesiapannya kegiatan penghargaan terhadap juru kunci dan pameran UMKM? Alhamdulillah persiapannya sudah 90%, tinggal pelaksananya nanti pada hari Minggu. Jadi UMKM juga semuanya sudah oke, persiapan acara sudah semuanya tertata, narasumber juga sudah semua. Jadi kita tinggal hari Minggu itu tinggal pelaksanaannya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat monggo bisa mengikuti acara sarasehan budaya di DBW Matra Jatim, tepatnya di KPP Kopi pada tanggal 5 Oktober mulai jam 9 pagi. Kemudian Bapak gimana dukungannya terhadap kegiatan ini? Ya, karena ini berfokus pada budaya yang mana kita perlu memperhatikan jeripaya para juru kunci punden dan lain sebagainya itu mengingat tugas mereka benar-benar benteng terdepan dari ketahanan budaya nasional, sehingga kegiatan ini sangat baik dan bila perlu berkesinambungan karena tidak hanya juru kunci pelaksana punden itu sendiri, tapi yang lain juga masih ada pelaku kegiatan budaya. Bapak sendiri namanya Bagaimana? namanya Bapak? Saya Erman, Ki Erman. Raden Ki Erman. Iya. Pemirsa, inilah komentar Raden Ki Erman. Selanjutnya kita mau bertanya kepada Bapak. Halo. Bapak siapa namanya? Arif. Gimana Pak komentarnya rapat persiapan penghargaan kepada juru kunci dan UMKM? Selama ini masih solid dan masih tetap kompak. Insya Allah nanti pada harinya itu Sukses ya. Kemudian saya mengarah kepada Pak Mek, Ketua DPW PLS. Oh ya. Ini Mbak Desi. Mbak Desi gimana komentarnya? Ini orang PPLS, orang DPW Matra ini cukup lama dan aktif. Komentarnya kegiatan panitia gimana persiapannya? Sangat bagus. Dengan moto DPW Matra yaitu silent, deadly, quickly. Keliru. Silent, quickly, deadly. Ya Om ya? Apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Desi? Banyak Pak, tapi kita tidak pernah menyebutkan bahwa kita telah melakukan kegiatan yang bagaimana kita harus laporan. Karena sebagai pengurus sejati adalah mereka hanya bekerja dan tidak perlu butuh validasi. Itu aja. Pemirsa. Tanpa pamrih. Iya, pemirsa YouTube channel Survisa Indonesia. Inilah komentar Mbak Desi yang sejak dulu sangat setia dan aktif di DP Matra Jatim. Selanjutnya kepada Ki Pranoto, gimana komentarnya Ki Pranoto tentang kesiapan acara penghargaan pada juru kunci UMKM? Kalau menurut saya untuk Matra DPW Jawa Timur mengadakan acara dan memperingati HUT TNI Tentara Nasional Indonesia yang ke-80, kami kira ya baru pertama kali ini lah kita mengadakan acara tersebut agar bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan juga semua para penggerak budaya, adat dan budaya dan juga seni
nanti bisa berjalan dengan baik dan kita wajib melestarikan budaya Nusantara. Ya, siap. Saya kira itu. Kemudian Pak Mek, Ya, oh siap. kita Ya, gimana gimana? Pak kesiapan daripada kegiatan Matra. penghargaan terhadap juru kunci dan pamer UMKM yang dilakukan oleh DPW Matra Jatim? Ya, siap. Hari ini kita sudah melakukan rapat terakhir. Oh ya, Jadi finish dan dari kesiapan masing-masing panitia sudah menyatakan siap dengan berbagai acara yang sudah kita komposisikan yang akan kita atur. Di antaranya tadi ada pemberian pemberian penghargaan juru kunci, pameran UMKM, dan yang ketiga adalah penghargaan pada juru Bukan, kunci. penghargaan sudah UMKM. Terus yang ketiga Sarasehan budaya. Itu Sarasehan budaya, ada beberapa tokoh yang kita akan hadirkan untuk memberikan edukasi kepada khususnya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Surabaya. Apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Mek Dalam arti kegiatan ini? Nah, kebetulan kami Persiapan. juga mewakili dari Minahasa akan turunkan pasukan adat kami yang namanya pasukan Kabasaran. Kami akan ikut memeriahkan Pak untuk acara tanggal 5 nanti. Oh gitu. Demikian juga kami mengundang beberapa kawan-kawan UMKM khususnya yang mereka yang ingin bergabung dalam acara ini untuk memamerkan berbagai macam pernik-pernik ataupun juga hiasan-hiasan yang berkaitan dengan budaya. Itu Mas. Pemirsa Siap. yang saya hormati, khususnya DPD se-Jawa Timur, inilah komentar DPD se-Jawa Timur, inilah komentar dari Pak Mek dari PD. DPW. Ah. Apa komentar harapan dari DPW? Apa perlu datang semua? Iya, jadi begini, kita berharap untuk semua DPW, untuk semua DPD yang berada di wilayah Jawa Timur wajib. Karena ini adalah acara daripada DPW dan DPD wajib untuk bisa memberikan dukungan sepenuhnya dalam kegiatan acara kita tanggal 5 ini. Oh, gitu. Dan wajib memberikan kesiapan salah satu lah pengurus antara KSB itu, kalau ketua tidak bisa, sekretaris tidak bisa, bendara. Kalau bisa datang semua, tiga-tiganya monggo. Ataupun juga anggotanya pun, pengurus yang mau ikut, dipersilakan. Oh iya. Dipersilakan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi DPD-DPD yang ada. Teman-teman DPD Jawa Timur, inilah komentar dari Pak Mek. Siap. Selanjutnya saya kemudian menuju ke Mbak siapa ini? Mbak Tari, gimana? Apa yang sudah dilakukan dalam kepanitiaan ini Mbak Tari? Komentarnya terhadap penghargaan. Mbak Wulan siapa? Ya, saya Wulan aja. Ya, gimana? Apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan persiapan penghargaan kepada juru kunci, Sarasehan dan pamer UMKM? Ya, kalau mungkin karena saya untuk pegang UMKM-nya ya Pak ya. Jadi kalau untuk UMKM di sini kita ikut memeriahkan acara dari masyarakat adat Nusantara Jawa Timur. Banyak nanti dari teman-teman industri kecil yang akan mendukung kita ya, khususnya dari para teman-teman pedagang batu, permata, kemudian teman-teman dari fashion and craft, kerajinan tangan dan sebagainya nanti akan ada ikut meramaikan di sini. Jadi aksesoris atau produk produksi yang memang berkaitan dengan adat budaya. Nah, itu karena kecintaan kita pada budaya bangsa ini dan nanti akan ditampilkan di sini juga. Jadi teman-teman boleh datang, seluruh DPD yang ada di seluruh ada di seluruh Jawa Timur, di DPD manapun, kabupaten, kota manapun, ayo kita gabung sama-sama, kita rame-rame untuk meriahkan acara ini. Pemirsa, inilah komentar dari Mbak Wulan khusus kepada DPD Matra se-Jawa Timur. Inilah komentar beliau dan channel Husnul Fit se-Indonesia. Kemudian saya berpindah kepada Ketua DPW Jawa Timur. Ketua DPW Jawa Timur
yaitu tokoh kita yang sudah menembus jaringan ke pemerintahan, sudah bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan ini merupakan kalau saya lihat sebagai DPD terbaik se-Indonesia ini. DPW terbaik se-Indonesia, Matra, yang pusatnya di Jawa Timur, dan bahwa Kanjeng Pangeran Panji siapa? Kanjeng Pangeran siapa? Kanjeng Pangeran Panji Sri Suwe Putro Jowo. Ois. Inilah saya mau bertanya tentang bagaimana kesiapan kegiatan acara penghargaan terhadap juru kunci, kemudian Sarasehan yang mengundang mahasiswa, dan pameran UMKM. Saya persilakan. Iya, alhamdulillah ini bagus dan ini pertama kali diadakan, terutama di Indonesia insya Allah. Karena kita lihat banyak banget penghargaan-penghargaan tapi tidak ditujukan kepada juru kunci makom atau petilasan atau tempat-tempat yang bersejarah. Yang saya tahu. Jadi akhirnya kita Matra, Masyarakat Adat Nusantara untuk wilayah DPW Jawa Timur, kita bikin acara tepat di hari ulang tahunnya TNI kita, TNI bersama rakyat kuat, jaya di darat, laut, dan udara. Itu kita bikin acara 5 Oktober 2025 untuk acara Sarasehan, pengenalan budaya, dan penganugerahan kayak piagam atau gelar atau reward kepada para sesepuh bini sepuh atau seseorang yang mendedikasikan waktunya untuk menjadi juru rawat makom, atau bisa dipanggil itu biasanya juru kunci makom atau petilasan-petilasan atau tempat-tempat sakral yang ada di telatah Jawa, terutama yang ada di wilayah Jawa Timur. Dan ini kita berikan kepada mereka gratis berupa sertifikat, terus kita mengundang mereka juga, kita berbagi makan juga, dan kita berbagi cerita tentang makom-makom atau petilasan yang telah mereka jaga selama ini. Dan juga kita ada pameran UMKM seperti dijelaskan dari Mbak Wulan dan lain-lain. Ya seperti itu, kita emang mendongkrak, mensupport tentang UMKM yang ada di Indonesia, terutama tentang barang-barang antik. Jadi beberapa pengrajin homemade ya atau rumahan itu nggak kalah sama produksi pabrik, dan itu kita support untuk besok kita gelar, kita jual di tempat ini juga. Selanjutnya kita undang beberapa tokoh, dan tokoh-tokoh itu beberapa tokoh kita undang, dan tokoh-tokoh itu mewakili wilayah daerah kesukuannya. Salah satunya adalah Romo Dukun dari Tengger atau beliau tinggal di Tengger. Sama nanti kita undang juga ada orang tentang ahli sejarawan atau budayawan yang mereka punya kapasitas untuk bisa menjelaskan tentang budaya-budaya, beberapa budaya yang ada di Indonesia. Saya sendiri nanti jadi pembicara sebagai UMKM-nya atau kewirausahaan. Kemudian apa target daripada memberikan penghargaan kepada juru kunci, kemudian pameran UMKM dan Sarasehan budaya ini? Yang jelas target kita akan semakin melestarikan tempat-tempat situs-situs atau punden-punden atau makom-makom yang selama ini dinotabenekan agak diplesetkan ya, tempat sakral itu dengan bahasa syirik, musyrik dan sebagainya. Kita akan menjelaskan bahwa itu bukan tempat syirik atau tempat musyrik, bukan. Itu tempat yang dimana kita harus murid-murid budaya, kita harus mempelajari sejarahnya. Tempat-tempat itu dulu dipakai leluhur kita, dijadikan satu tempat untuk berdoa, satu tempat untuk bermusyawarah, satu tempat untuk mencari kemufakatan atau kemusyawarahan untuk mereka mencetuskan ide-ide dharma, atau mereka konsep tentang budi pekerti dan tata cara perilaku untuk manusia Indonesia atau manusia Jawa atau manusia yang berbudi pekerti luhur. Nah itu kita harus lestarikan dan kita harus rawat, karena jas merah jangan lupakan sejarah. Karena kita bangsa yang kuat, bangsa Nusantara itu bangsa yang kuat, yang besar, dan itu ada historicalnya. Dan jangan bangga kita dengan negara asing, karena negara asing banyak belajar dari tempat kita. Pemirsa channel YouTube Husnul Visa Indonesia dan pengurus DPP Matra Pusat, kemudian pengurus DPW Jatim dan DPD Sejatim
inilah komentar beliau. Namun sebagai closing ini, DPW Jawa Timur kedepannya akan dibawa kemana sebagai kalimat terakhir? Harus dibawa untuk lebih baik dan lebih maju lagi. Yang jelas masyarakat adat Nusantara, DPW Jatim atau Matra Jatim akan selalu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Siap. Ajakan terhadap para peserta dan undangan sebagai terakhir pembicaraan ini. Ajakannya datang dan ikuti semua acara-acara kegiatan budaya yang ada di Indonesia, karena support itu sangat penting untuk perkembangan bangsa Indonesia. Jangan bangga tentang budaya luar, tapi banggalah berbudaya dan berbangsa, dan bangga melakukan adat istiadat sesuai ajaran yang tidak melanggar syariat kita sebagai seorang muslim di bangsa kita. Pemirsa YouTube Husnufit channel, inilah komentar dari tokoh budayawan muda, dari Ketua DPW Matra Jatim yang secara lahir batin telah berkorban untuk memajukan Matra DPW Jatim. Bahkan pada acara ini beliaunya menyumbang 10 juta. Ini sebuah angka yang fantastis dan patut kita dukung, dan saya selaku pemimpin redaksi menaramadinah.com mendukung lewat pemberitaan dan branding PW Matra Jatim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi